Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di Bondan Surabaya, yang saya banggakan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di Bondan Surabaya. Pada pagi hari ini, izinkan Bu Yunia untuk melakukan sambutan meskipun secara video, karena Bu Yunia tidak bisa secara langsung menghadiri kegiatan LKMM disebabkan studi yang harus Bu Yunia segera selesaikan. Baik, mohon izin share screen. Ya, untuk menyamakan persepsi apa itu LKMM-TD, kemudian tujuan dari LKMM-TD yang ada sekarang dan di masa mendatang, Bu ini akan sampaikan beberapa slide sehingga kita bisa melakukan atau kita bisa mendapatkan satu tujuan yang sama. Bahwa LKMM-TD kita sepakati sebagai dasar-dasar untuk leadership atau tingkat kepemimpinan dari mahasiswa. Nah, kita mulai dari kecintaan kita pada negeri kita tercinta, Indonesia, sehingga kita harus melakukan apapun yang terbaik untuk negara kita, Indonesia. Nah, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik yang saya hormati, bahwa semua kegiatan, baik itu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, apapun itu tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mencapai indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Nah, yang sudah diluncurkan oleh Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, prioritas utama di perguruan tinggi, begitu juga di kementerian adalah untuk menciptakan SDM unggul pemimpin masa depan. Sehingga proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini disampaikan tahun 2019, Bapak Ibu. Nah, salah satu cara yang ditekankan oleh Menteri kita adalah pelaksanaan kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Dan idealnya beliau menyarankan 3 semester di luar program studi. Nah, beberapa generik kompetensi dan profesi di masa mendatang menurut beliau, versi Nadiem Makarim, kemampuan komunikasi. Di sini dia mencontohkan kemampuan untuk skor IELTS atau TOEFL minimal diharapkan 550 untuk TOEFL atau 6,5 untuk IELTS, collaboration, creative thinking, critical thinking, computation logic, compassion, cultural appreciation, emotional intelligence, psychological wellness, entrepreneurship, global outlook, healthy lifestyle, interpersonal effectiveness, leadership, lifelong learning, problem solving, social and national responsibility, and teamwork. Sehingga seluruh mahasiswa di Fakultas Teknik harus melakukan 6C, yaitu creativity, collaboration, citizenship, critical thinking, character, education, communication. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik, kita sadar betul bahwa tujuan dari pendidikan tinggi memiliki sistem dan proses pembelajaran, di mana 6C tadi tujuannya adalah untuk mencapai HOTS, di mana di sini adalah communication, collaboration, compassion, dan seterusnya, dan kita harus memiliki sifat adaptif, fleksibel, leadership, reading skill, writing skill, dan himbauan penambahan SKS Bahasa Inggris dan IT, sehingga seluruh mahasiswa
di dalam perguruan tinggi harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Di sini mahasiswa tidak hanya melakukan pendidikan saja, tetapi mahasiswa juga melakukan penelitian dan magang, serta pengabdian masyarakat. Sehingga berdasarkan SNDikti nomor 3 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2018 bahwa seluruh mahasiswa berhak memiliki ijazah SKPI, di mana di sana adalah sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, sertifikat bahasa asing, sertifikat internasional, register profesi nasional, atau register profesi internasional. Nah, kegiatan mahasiswa itu bisa dilakukan di luar kampus dengan konsep merdeka belajar. Saya pikir teman-teman sudah mulai mendengar apa itu konsep merdeka belajar. Jadi ada 8 kegiatan merdeka belajar yang bisa kalian ikuti selama di perkuliahan. Mulai dari magang, proyek desa, mengajar sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi proyek independen, atau proyek kemanusiaan. Alhamdulillah, di Fakultas Teknik ada beberapa mahasiswa yang mencapai kriteria ini dan nanti akan memberikan materi juga di LKMM TD Fakultas Teknik pada kali ini. Nah, indikator kinerja yang harus kita dapatkan adalah ada 8 indikator kinerja utama. Di sini Bu Yunia ringkas ya, jadi kategorinya kualitas lulusan, kategori kualitas dosen, ini IKU 345, kategori kualitas kurikulum pembelajaran adalah IKU 678. Nah, di sini mahasiswa ada di mana indikatornya? Mahasiswa ada di indikator 1, ada di indikator 2, dan ada di indikator 5. Maka di sini mahasiswa diminta untuk melakukan penelitian, outcome study, diminta untuk memproduksi atau memiliki jurnal, hak atas kekayaan intelektual, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibu pendamping. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita harus memahami ada 4 proses yang kita harus lakukan selama di perkuliahan. Yang pertama adalah input, ya, proses pembelajaran. Kemudian output, di sini adalah lulusan yang kompeten sesuai dengan KKNI. Mungkin kalian punya sertifikat kompetensi. Dan outcome, ini yang paling penting. Di mana outcome ini adalah kemampuan kalian untuk berkompetisi di era global. Kalian harus bisa fleksibel, adaptif, inovatif, dan diharapkan bisa bekerja di industri dengan pendapatan minimal 1,2 kali UMR. Dan itu harus dilakukan secara berproses pada saat kalian ada di perguruan tinggi dan menyandang gelar mahasiswa. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu kita bagi menjadi 6. Yang nasional ya, dari KKNI, ada sertifikat, muatan dari perguruan tinggi, kampus merdeka, 6C kompetensi, dan merdeka belajar yang tadi. Kemudian learning outcome secara internasional, kalian diharapkan untuk menguasai bahasa asing, menguasai data processing, memiliki international certificate. Dan ini adalah proses-proses yang memang diminta selama kita menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Adibuana Surabaya. Nah, tujuannya, ujung-ujungnya apapun itu, tujuannya adalah untuk penilaian dan keberlanjutan kehidupan program studi kita yang tercinta. Karena bagaimanapun juga program studi kita akan dinilai secara eksternal dari BAN PT dengan kriteria sebagai berikut. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang kita sayangi dan saya sangat banggakan, alhamdulillah 5 program studi di Fakultas Teknik semuanya terakreditasi baik.
Namun kita tidak bisa bersantai-santai, kan kita juga membutuhkan dukungan semua pihak termasuk dari mahasiswa. Kita lihat assessment atau penilaian untuk keberlanjutan akreditasi dari program studi kita di tahap awal adalah BAN PT melakukan asesmen 6 prasyarat monitoring berdasarkan data perguruan tinggi atau data PDPT. Adik-adik bisa googling saja apa itu data PDPT. Di mana yang Bu Yunia highlight di sini adalah persentase penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS atau tahun untuk penilaian tidak boleh kurang dari 20%. Nah, di sini Bu Yunia sangat meminta bantuan kita bersama, kita bekerja sama, berkolaborasi, bagaimanapun juga keberlanjutan dari program studi kita sangat-sangat membutuhkan mahasiswa baru. Kita juga tidak mau program studi kita ditutup karena mahasiswanya turun. Terlebih lagi apabila mahasiswanya turun lebih dari 20%. Sehingga nanti program-program kegiatan apapun itu, entah di Hima atau di Senat Mahasiswa, mohon kiranya selalu memperhatikan indikator kinerja utama bidang kemahasiswaan dan juga memperhatikan konsep bagaimana caranya kita berkegiatan sekaligus berpromosi untuk menjaga sustainabilitas program studi yang kita cintai. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bu Yunia sangat banggakan, di dalam Fakultas Teknik ini ada 5 program studi, dan 5 program studi ini adalah 5 saudara. We are more powerful if we are working together. Together, we are more powerful. Sehingga di dalam berkegiatan nanti, harapan Bu Yunia adalah lakukan kolaborasi, karena 5 program studi ini harus kuat dan harus bisa support satu sama lainnya. Nah, kenapa itu penting supporting kolaborasi itu? Yunia di sini akan menampilkan proses penilaian lembar evaluasi diri untuk akreditasi program studi. Nah, saya tidak akan banyak-banyak ya, karena di sini banyak sekali capaiannya. Kita fokus ke bidang mahasiswa saja. Nah, di mahasiswa ini kita membutuhkan indikator kinerja utama bidang kemahasiswaan, indikator kinerja tambahan bidang kemahasiswaan. Nah, dari indikator-indikator itu baru bisa dimasukkan ke dalam laporan evaluasi diri untuk penilaian program studi. Untuk proses sustainabilitas prodi kita tercinta, yaitu proses akreditasi program studi. Nah, kerangka pikirnya, kalau dahulu program studi berakreditasi itu prodi sendiri-sendiri. Sekarang tidak bisa karena profil UPPS atau profil unit penanggung jawab program studi dan program studi. Siapa UPPS ini? UPPS adalah fakultas. Fakultas Teknik adalah UPPS, sehingga apabila satu program studi akan melakukan akreditasi, maka 5 program studi juga harus melakukan penilaian diri sendiri. Artinya, 5 program studi akan melakukan akreditasi bersama-sama. Nah, kita membutuhkan kerjasama yang kuat dengan mahasiswa. Collaboration, again, dengan bekal LKMM, tujuannya adalah mahasiswa adalah sebagai insan dewasa, harapannya menjadi pemimpin yang baik, memiliki kemampuan teknis untuk di masa mendatang. Berikut juga adalah dasar-dasar dari pelaksanaan LKMM TD. Nah, Yunia di sini menyertakan link untuk kalian pelajari. Ada valuable link, ini adalah link hidup, bisa kita klik. Isinya panduan LKMM, apa aja isinya, kemudian dokumen-dokumen apa yang bisa kita telurkan di program LKMM. Nah, sekian saja.
Bu Yunia presentasinya. Bu Yunia izin stop share. Nah, selamat mengikuti program LKMM tingkat dasar di Fakultas Teknik. Mohon maaf karena Bu Yunia tidak bisa hadir secara langsung. Dengan ini pelaksanaan LKMM-TD Bu Yunia nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon maaf.